Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal PTS, penilaian tengah semester, mata pelajaran IPA kelas 8 SMP. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas tentang penilaian tengah semester ya. Pembahasan soal-soal penilaian tengah semester ganjil untuk mata pelajaran IPA kelas 8 SMP. Oke adik-adik, soal yang pertama, grafik yang menunjukkan hubungan antara kecepatan dan waktu pada gerak lurus beraturan. Oke adik-adik harus lihat ini. Pertama, kecepatan dan waktu. Berarti yang di atas ini kecepatan, ini waktu. Begitu juga untuk opsi yang lainnya. Kemudian pada gerak lurus beraturan, berarti ini GLB. Oke adik-adik harus tahu beda GLB dan GLBB ya, dimana GLB ini kecepatannya tetap ya, karena ini kecepatan ya adik-adik, kecepatannya tetap. Sedang GLBB kecepatannya berubah beraturan. Berubah beraturannya bisa dipercepat, juga bisa diperlambat ya, dipercepat bisa diperlambat. Oke adik-adik, karena soal ini adalah GLB, gerak lurus beraturan, maka jawaban yang paling tepat adalah kecepatannya tetap ya. Ini kan kecepatan terhadap waktu, ini kecepatan waktu, kecepatan waktu, kecepatan waktu. Jadi yang kecepatannya tetap adalah grafik yang nomor C, opsi C. Kenapa? Karena di sepanjang waktu ini kecepatannya sama ya. Misal 20 km per jam ya, kecepatan seorang mengendarai motor 20 km per jam. Di setiap waktunya 20 terus, berarti ini kecepatannya tetap. Sedangkan untuk opsi A itu adalah gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat ya adik-adik, yang ini dipercepat ya, ini GLBB dipercepat, begitu juga yang B. Oke adik-adik, jadi jawabannya C. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang kedua. Perhatikan beberapa peristiwa di bawah ini. Yang pertama, air terjun. Yang kedua, peluru ditembakkan ke atas. Kemudian yang ketiga, kelereng menggelinding di papan datar. Yang keempat, sepeda bergerak pada jalan menurun tanpa pengereman. Oke adik-adik, pertanyaannya adalah peristiwa di atas yang menunjukkan terjadinya gerak dipercepat. Oke adik-adik, dipercepat beraturan. Kita lihat air terjun. Air terjun itu menuju daerah yang rendah. Jadi makin lama, makin ke bawah dia makin cepat ya adik-adik. Jadi ini merupakan GLBB dipercepat ya. Ini GLBB dipercepat. Sedangkan peluru ditembakkan ke atas, ini semakin ke atas dia makin lambat ya. Ya, peluru kalau kita tembakkan ke atas makin lambat, dan terakhir sebelum pelurunya turun lagi ke bawah ini kecepatannya 0. Jadi ini diperlambat. Ya, GLBB diperlambat. Ya, sedangkan ini tidak termasuk ya, karena yang ditanyakan dipercepat. Sedangkan C, kelereng menggelinding. Menggelinding berarti dia melewati daerah yang kasar ya. Menggelinding berarti dia kasar. Ini tidak dipercepat ya, kecuali dia meluncur ya. Oke, menggelinding ada terjadi gaya gesekan yang menghalangi gerakan benda sehingga dia tidak dipercepat. Sepeda bergerak pada jalan menurun tanpa pengereman ya, ini sudah jelas dipercepat ya. Ini GLBB dipercepat. Oke adik-adik, jadi jawabannya 1 dan 4 C. Oke adik-adik, kita lihat soal yang ketiga. Kelereng jatuh bebas dari ketinggian menuju permukaan bumi. Grafik kecepatan terhadap waktu yang sesuai dengan gerak kelereng tersebut. Jadi ini ditanya kecepatan terhadap waktu. Berarti kelereng ya jatuh bebas dari ketinggian menuju ke permukaan bumi ya. Ini bumi misalnya ya. Oke, ini kelereng jatuh bebas jadi kecepatan awalnya 0, makin ke bawah makin
cepat. Ya, jadi di awalnya kecepatan 0 kemudian bergerak makin ke bawah makin cepat. Ini GLBB dipercepat. Di awalnya harus 0. Berarti kita lihat grafik yang awalnya 0 ya, ini. Ya, kita lihat yang makin dipercepat, kecepatannya naik. Lihat ini yang kecepatannya naik. Ya. Terakhir yang paling pas di bumi ya, menjelang sampai ke bumi itu yang paling cepatnya ya. Jadi kalau ini cepat kemudian datar, ini salah. Ini udah jelas salah ya. Ini makin lambat. Ya, hati-hati terjebak dengan option D. Kalau kita lihat makin turun kelerengnya, kecepatannya bukan makin turun ya. Kayak kecepatannya harusnya naik. Jadi jawabannya B. Oke, adik-adik, kita lihat nomor 4. Ini ada mobil bergerak dari P ke Q. Ini PQRS. Oke. Pertanyaannya, pada lintasan PQRS ini mana gerakan yang sesuai? Yaitu grafik kecepatan terhadap waktu. Oke, kita lihat adik-adik. Ketika mobil ini turun, maka dia makin cepat. Mana yang makin cepat dari semua opsi? Ya, kemungkinan ini P ke Q yang benar. Ini jelas salah. Ini makin lambat. Ya, kecepatannya turun di sini. Ya, oke, antara A dengan B. Kemudian Q ke R tetap ya, sama. Oke, ini benar. R ke S, ini naik dia. Naik bukan berarti grafiknya naik. Kita lihat grafik ini di sini posisi kecepatan. Berarti bagaimana kecepatannya? Ya, bukan gerakan naiknya ya. Jadi hati-hati terjebak dengan option C ya. Dia naik gerakannya. Tapi sesungguhnya kecepatannya makin ke atas makin kecil. Jadi turun kecepatannya. Makin lambat ini. Jawabannya yang benar A. Seperti itu adik-adik. Jadi kita lihat soal yang kelima. Sebuah pengendara sepeda motor bergerak dengan kelajuan 60 km per jam. Ya, kita lihat di sini kelajuannya 60 km per jam. Oke, menuju kota A yang berjarak 120 km, jaraknya 120 km. Maka waktu yang diperlukan pengendara tersebut untuk sampai di kota A. Jadi kalau kita lihat di sini, pengendara sepeda motor bergerak dengan kelajuan yang tetap, yaitu 60 km per jam. Ini soalnya GLB. Untuk GLB kita hanya kenal satu rumus, yaitu V sama dengan S bagi T. Di mana V ini kecepatan, S ini jarak, ya adik-adik, S ini jarak, ya, T ini waktu. Ya adik-adik, sekarang pertanyaannya adalah waktu. Oke adik-adik, ini opsinya jam, berarti sudah sesuai nih, kilometer per jam. Satuannya tak usah kita rubah. Karena ditanya waktu, maka jarak bagi kecepatan ya, S sama dengan, kalau S sama dengan V kali T, kalau T sama dengan S bagi V ya. Karena ditanya T, S bagi V, maka T sama dengan S bagi V. S-nya kita masukkan adik-adik 120, V-nya 60, 120 bagi 60 hasilnya 2 jam. Jadi jawabannya 2 jam. Jawabannya C. Adik-adik, kita lihat soal yang ke-6. Sepeda motor bergerak lurus menuju lampu lalu lintas dengan kecepatan awal. Oke adik-adik, ini ada kecepatan awal, berarti ini geraknya GLBB. Ditambah lagi kalimat ini, jika percepatan, berarti mengalami percepatan. Jika mengalami percepatan berarti dia GLBB dipercepat. Maka ini soal GLBB adik-adik harus tahu rumus-rumusnya ya. Ada 3 ya, yaitu VT sama dengan V0 tambah AT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS, S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Oke adik-adik, kita sesuaikan nanti dari yang diketahui. Kita buat diketahuinya adik-adik. Diketahui kecepatan awal berarti V0. V0 sama dengan 2 meter per sekon. Kemudian ya ini kecepatan awal tadi. Kemudian percepatan sepeda motor. Percepatan itu A ya adik-adik. Percepatan A 2 meter per sekon kuadrat. Maka kelajuan sepeda motor setelah 5 sekon, kelajuan pada saat T
atau kelajuan akhir itu namanya VT yang ditanya, satuannya meter per sekon. Dalam waktu berarti T-nya 5 sekon. Oke adik-adik, kita langsung pakai rumus yang sesuai. Kalau kita gunakan rumus yang pertama, VT dicari, V0 ada, A ada, T ada. Berarti kita bisa gunakan rumus yang pertama. Tapi nanti kalau tak bisa, adik-adik coba lagi rumus kedua atau rumus ketiga. Jika tak bisa, kadang-kadang kedua rumus ini harus kita eliminasi ya. Karena soal ini bisa menggunakan rumus yang pertama, maka kita gunakan VT sama dengan V0 tambah AT. Sehingga VT sama dengan V0-nya 2 tambah A-nya 2, T-nya 5. Oke, sehingga VT 2 tambah 2 kali 5 10. Sehingga VT sama dengan 2 tambah 10 12. Jadi kelajuan sepeda motor setelah 5 sekon adalah 12 meter per sekon. Jawabannya D. Adik-adik, kita lanjut soal yang ketujuh. Sebuah mobil melaju dengan nilai seperti grafik berikut. Maka jarak yang ditempuh mobil selama 20 detik adalah. Oke adik-adik lihat di sini. Ini kecepatan terhadap waktu. Jika adik-adik menemukan soal grafik kecepatan terhadap waktu, terus yang ditanya adalah jarak, maka adik-adik pakai cara cepat saja, yaitu menggunakan luas daerah. Oke, luas daerah yang di bawah kurva ini. Ya, kita cari luas daerah ini. Oke, bangun ini dibagi atas dua. Yang bangun pertama ini adalah trapesium. Ya. Jadi bangun yang pertama, luas pertama itu kita sebut jarak pertama ya, karena pertanyaannya jarak. Oke, jarak pertama rumusnya adalah setengah kali A tambah B kali tinggi. Ini rumus dari trapesium ya adik-adik. A dan B ini adalah sisi sejajar. Lihat, sisi sejajarnya yang ini. Berarti A-nya adalah 20, dari sini ke sini 20. Tambah B-nya yang panjang ini ya, yang sejajar dengan A. Ini B. Ya, B-nya 40 ya, panjang ini ya adik-adik 40. Kali tingginya yang ini. Ya, jika adik-adik menemukan sebuah trapesium seperti ini A, ini B, ini T. Berarti yang tingginya adalah yang ini. Dari sini ke sini kan 10. Ya, adik-adik tinggal coret 10 dengan 2, 10 bagi 2 kan 5. 20 tambah 40, 60 dikali 5. Hasilnya 6 kali 5, 30. Berarti 300 meter itu jarak yang bangun pertama. Kemudian kita bangun yang kedua yang ini, segitiga. Oke, segitiga, kalau adik-adik ketemu segitiga, ini alasnya, ini tingginya. Jadi jarak kedua adalah luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Ya, alasnya adalah dari sini ke sini tadi yaitu 10, yaitu 20 kurang 10 kan 10. Tingginya yang ini 40 ya, jarak ini 40. Adik-adik bisa coret ya. 2 boleh coret dengan 10, boleh 40. Kalau kita coret dengan 10 berarti hasilnya 5. Ya, 10 bagi 2 5. 5 kali 40 hasilnya 200 meter. Jadi ini jarak yang kedua, bangun kedua. Jadi jarak yang ditempuh selama 20 detik berarti semua di bawah kurva ini ya. Karena ini 20 detiknya di sini. Berarti jarak totalnya adalah selama 20 detik, yaitu jarak pertama tambah jarak kedua. Di mana jarak pertamanya 300, jarak keduanya 200. 300 tambah 200 hasilnya adalah 500 meter. Jadi jawabannya C. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-8 ya. Kereta api bergerak dengan kecepatan 80 meter per sekon menuju stasiun. Kereta api tersebut perlahan-lahan direm. Berarti ini GLBB diperlambat karena ada pengereman adik-adik ya. Oke, kecepatan ini adalah kecepatan awal ya. Diketahui kecepatan awal yaitu V0. 80 meter per sekon. Kereta api tersebut direm hingga selang waktu berarti T 20 sekon. Selang waktu 20 sekon berhenti berarti kecepatan akhirnya 0 karena dia sudah berhenti berarti dah habis ya, sampai VT-nya 0. Oke adik-adik harus paham itu ya, kalau berhenti berarti kecepatan akhir atau VT 0. Kalau diam
Berarti kecepatan awalnya 0. Pertanyaannya adalah berapakah percepatannya? Oke, dalam meter per sekon kuadrat. Oke adik-adik, rumus GLBB tadi kan ada 3, yaitu VT sama dengan V0 tambah AT, kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS, atau S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Ini dikali ya adik-adik, V0T ini V0 kali T, setengah AT kuadrat ini setengah kali A kali T kuadrat. Kalau A kali T, AT ini A kali T, 2AS ini 2 kali A kali S. Oke adik-adik, karena rumus ini sudah memenuhi di persamaan yang pertama ya, karena ditanya percepatan, VT-nya ada, P0-nya ada, T-nya ada, dicari percepatan. Berarti kita bisa gunakan rumus yang pertama. Adik-adik tinggal tulis VT sama dengan V0 tambah AT. Adik-adik masukkan, VT-nya kan 0, berhenti terakhirnya. Tulis 0 di bawah VT. V0 ini kecepatan awalnya yaitu 80 ya. 80 ini. A-nya yang dicari, T adalah waktunya yaitu 20 sekon. Ini ya. Oke, sehingga 0 sama dengan 80 tambah 20A. 20A ini kita pindahkan ke kiri sini, ke melewati sama dengan, jadi negatif 20A sama dengan 80. Positif pindah jadi negatif, sehingga A sama dengan 80 bagi negatif 20. Coret. 8 bagi negatif 2, hasilnya adalah negatif 4 meter per sekon kuadrat. Negatif ini menandakan perlambatan ya adik-adik, jadi jawabannya B. Tetapi jika adik-adik menemukan soal opsinya tidak ada yang negatif 4, yang ada 4 saja, berarti jawabannya 4, tapi dia mengalami perlambatan. Demikian adik-adik. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi PTS penilaian tengah semester ganjil untuk mata pelajaran IPA kelas 8 semester 1. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.